Halo semuanya, welcome to Math for Tech ID. Sama gue Wilhans, dan hari ini kita punya sebuah keyboard baru lagi. Ini dari brand yang namanya Noir. Jadi ini adalah Noir N1 V3. Nah, sebenarnya Noir itu bukan pertama kalinya keluarin seri N1. Jadi sebelumnya itu ada N1 yang pertama, terus ada N1 V2, dan ini adalah versi yang ketiganya. Tapi jujur, gue dari versi-versi yang sebelumnya juga belum pernah cobain sama sekali. Jadi hari ini kita akan review aja gimana kualitas dari keyboard ini nih. Nah, karena ini juga versi yang ketiga, harusnya dia ada improvement dari segi fitur maupun juga perbaikan-perbaikan dari seri sebelumnya nih. Jadi langsung aja nih kita lihat dulu dusnya kayak apa. Ya ini sih bahannya cuma dari kardus biasa, dan begitu pas gue terima juga ini udah sedikit penyok-penyok, tapi nggak ada masalah. Terus di bagian depan sini tuh kalian bisa lihat ya, di sini ada logo Noirnya gede banget. Kalau di bagian sampingnya sih ini nggak ada apa-apa, dan di belakangnya itu ada beberapa fitur-fitur dan juga gambar dari layout keyboardnya. Langsung aja kita buka isinya kayak apa. Nah, di dalamnya tentunya pertama kita dapat keyboardnya. Ini kita taruh dulu ya di samping. Terus seperti biasa kita juga dapat buku manual. Terus di sini juga ada USB Type-C nih yang udah braided pastinya. Terus kita juga dapat keycap tambahan buat ganti kalau misalnya kita tuh Mac user. Terus ada juga sebuah keycap puller nih yang sekaligus juga di bagian bawahnya bisa jadi switch puller. Dan ada satu buah switch cadangan juga. Dan kebetulan karena yang versi kita punya tuh yang Gateron Yellow, jadi ya ini yang warnanya kuning ya. Terus juga ada USB dongle. Dan yang terakhir kita juga dapat stiker Noir yang ya ini lumayan lah. Oke, jadi ini Noir N1 V3. Kebetulan yang gue pilih ini tuh yang warnanya abu-abu, tapi sebenarnya dia juga ada pilihan warna lain, yaitu yang warnanya putih. Dan secara tampilan ini tuh masih mirip banget, bahkan cenderung sama kayak versi yang sebelumnya. Keycapnya itu didominasi warna abu-abu dan ada beberapa aksen-aksen yang warnanya tuh hijau gelap gini. Dan untuk layoutnya juga masih sama di 65%. Ya, bahkan gue tuh nggak sengaja lihat di bagian belakangnya, dan gue tuh cukup kaget karena pas pertama kali gue lihat ini tuh tulisan di labelnya itu N1 V2, padahal yang gue pesan itu kan yang N1 V3. Sampai akhirnya gue tuh nanya ke adminnya, ini tuh gue salah pesen atau dia salah kirim apa gimana. Tapi akhirnya setelah dikonfirmasi, ternyata emang ada terjadi kesalahan penempelan label aja sih. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan-perbedaannya? Oke, jadi yang pertama, kalau misalnya di N1 V2 itu di bagian keycapnya itu, di huruf R sama huruf T itu ada logo Bluetooth. Sedangkan di yang versi ketiga ini cuma ada di huruf Q, W, dan juga E. Jadi yang tadinya 5, jadi cuma 3 aja. Nah, ini tentunya ada alasannya kenapa dikurangin. Jadi katanya tuh supaya koneksi Bluetooth-nya itu bisa lebih stabil. Terus perbedaan yang kedua, kalau di N1 V2 itu kita dapet keycap puller aja, sedangkan di N1 V3 kita tuh udah dapet keycap puller berikut juga dengan switch pullernya. Nah, terus perbedaan yang berikutnya lagi ada di dongle wirelessnya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu di N1 V2, dongle-nya itu cuma polos aja warna hitam, sedangkan di N1 V3 yang baru itu udah ada logo Noir-nya. Jadi kita tuh udah pakai desain yang model baru. Tapi untuk selebihnya, gua rasa sih masih sama-sama aja kayak versi sebelumnya. Nah, ngomongin lebih lanjut soal keyboardnya, secara keseluruhan sih bodinya ini bahannya dari plastik ya. Tapi ini tuh cukup solid dan nggak terasa fleksi-fleksi gitu. Ini oke sih. Nah, terus juga untuk keycapnya, ini tuh bahannya dari ABS ya. Emang sih nggak stable PBT, tapi ada sisi positifnya. Jadi kalau misalnya kalian tuh yang demen RGB, udah pasti ini tuh cahayanya tuh bisa lebih tembus ke permukaan, jadi lebih terang gitu. Tapi kalau kita ngomongin kekurangannya juga ada. Jadi kalau misalnya keycap ABS itu biasanya tuh lebih cepet shiny atau jadi mengkilap kalau misalnya udah kelamaan dipakai. Dan sekarang gue akan tunjukin ke kalian kayak gimana sih nyala RGB-nya. Oke, pertama kita nyalain dulu aja. Nah, kira-kira tuh kayak gini nyalanya. Dan di sini sih dari bawaannya itu ada 20 preset RGB yang bisa kalian ganti-ganti sesuai keinginan kalian. Dengan cara pencet tombol Fn dan juga backspace.
Dan di sini juga kalian bisa ganti-ganti untuk keterangannya, bisa redup, bisa mati juga. Dan untuk nyalanya tuh, ini cahayanya menurut gua cukup bagus, bukan yang kayak keyboard-keyboard murah yang RGB-nya tuh kayak bleberan-bleberan kemana-mana gitu. Ini adalah tampilan dari software keyboard Noir N1 V3 yang tentunya bisa kalian download di website resminya Noir. Dan di software ini tuh cuma kompatibel untuk yang N1 V2 sama N1 V3. Dan sekarang kita lihat nih ke softwarenya. Di sini tuh kita tentunya bisa ganti-ganti dari fungsi dari masing-masing key-nya seperti apa. Dan nggak cuma itu aja, jadi di bagian lighting juga ini ada pilihan-pilihannya, ada 20 macam, kalian bisa gonta-ganti. Dan kalau misalnya kalian pencet yang kolom customize, nah ini tuh jadi kalian bisa ganti RGB per key-nya, mau warnanya beda-beda atau gimana, sesuka kalian. Nah, untuk konektivitas kayak dari awal gue udah sebutin juga, kalau pilihan koneksinya itu cukup lengkap nih. Pertama, kita punya Bluetooth 5.1 yang bisa connect up to 3 device. Jadi kalau misalkan kalian punya PC, tablet, ataupun handphone, terus kalian mau konekin secara berbarengan, itu juga udah nggak ada masalah. Terus juga ada dongle wireless 2,4 GHz yang tentunya juga jadi solusi nih buat kalian yang takut kalau misalnya Bluetooth itu suka delay. Dan gue juga udah tes untuk dipakai ngetik dan juga gaming, ini tuh aman-aman aja. Dan yang terakhir juga kita bisa koneksiin menggunakan kabel USB Type-C yang udah include di paket penjualannya, yang sekaligus juga bisa dipakai buat ngecas keyboard ini. Dan for your information aja, jadi kapasitas baterai dari keyboard Noir N1 V3 itu ada di 1450 mAh, yang diklaim itu bisa bertahan hingga 13,5 jam dengan RGB nyala, dan juga bisa bertahan sampai 70 jam kalau misalnya RGB-nya itu mati. Lanjut kita akan bahas ngomongin switch-nya. Jadi yang kita punya ini di sini tuh menggunakan Gateron Yellow, tapi sebenarnya ada pilihan yang lain juga, yaitu ada yang Gateron Red dan juga Gateron yang Brown. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing aja, kalian sukanya yang kayak gimana. Tapi emang kalau misalnya kita lihat di Tokopedia-nya, mayoritas itu pada pilih yang Gateron Yellow. Dan emang enak sih. Untuk ketikannya itu empuk dan gak terlalu berat nih untuk actuation force-nya. Tapi balik lagi tadi sesuai dengan kebutuhan kalian aja gimana. Dan tentunya switch ini juga udah hot swappable, jadi kalau misalnya kalian mau ganti switch-nya, ini juga udah bisa banget. Dan modelnya tuh kayak gini, jadi ini pakai yang 5 pin, dan kalau kalian mau ganti merek lain juga udah gak masalah karena ini udah cukup universal. Selain itu, default dari bawaan pabriknya juga udah dipasangin foam dampener nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi foam dampener itu fungsinya itu untuk meredam suara dari dalam keyboardnya. Jadi kadang kan kalau dari dalam keyboard itu, kalau kita pencet tuh suka ada suara pantulan. Nah ini tuh untuk ngurangin suara tersebut gitu. Jadi akhirnya tuh bisa lebih padat lagi suara ketikannya. Dan sekarang kita langsung coba aja typing test dan kita dengerin suaranya kayak gimana nih. Terakhir masalah harganya, jadi Noir N1 V3 ini tuh dijual dengan harga 1.150.000. Tapi menurut gua harga ini tuh cukup wajar ya, mengingat fitur yang diberikan itu cukup banyak juga. Mulai dari pertama switch-nya tuh yang udah hot swappable, terus dari segi koneksi juga dia tuh punya 2,4 GHz wireless itu instead of Bluetooth doang gitu. Dan juga kita nggak boleh lupa kalau misalnya di dalam keyboardnya ini juga udah built-in foam dampener. Dan juga untuk feel typingnya ini juga menurut gue udah enak banget. Paling kalau misalnya kita ngomongin minusnya, yaitu tadi masalah keycapnya itu yang masih pakai bahan ABS belum PBT. Tapi mungkin kalau menurut gue itu emang karena dia ngejar supaya light dari RGB-nya itu bisa tembus dan bisa lebih terang lagi aja. Oke, jadi kesimpulannya kalau emang kalian lagi nyari sebuah keyboard dengan layout 65%, dan fiturnya tuh lengkap, menurut gue ini salah satu keyboard yang bisa gue rekomendasiin juga.
Dan bahkan kalau misalnya kalian itu biasa pakai TKL, adaptasi ke keyboard 65% itu juga nggak terlalu sulit menurut gua, masih mirip-mirip aja. Tapi kalau misalnya emang kalian tetap mau nungguin versi TKL-nya, info yang gua dapet, kalau yang versi TKL tuh lagi dalam proses pengembangan dan juga tahap produksi. Jadi harusnya sih nggak lama lagi, Noir juga bakal sediain yang TKL-nya. Dan segitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, seperti biasa, boleh di like, share, dan juga subscribe. Komen juga gimana tanggapan kalian terhadap keyboard ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.